Bayu, sembari kita menunggu Gen Z ini untuk mungkin lebih berkarya di sektor pertanian, tadi Bapak sampaikan petani kita saat ini kualitasnya adalah tua, usianya berpendidikan rendah, dan mungkin miskin. Apakah ada shortcut untuk bisa menambah kualitas SDM pertanian dalam waktu dekat? Kalau menurut saya, SDM pertanian yang sekarang ada, itu sebenarnya masih mampu dan itu sebenarnya terbukti kalau misalnya kita lihat katakan kalaupun misalnya kita impor, maka impor kita itu ya mungkin hanya sekitar 5, 6, 7%, tidak pernah sampai 10% dari total konsumsi kita. Kita, shortage, kekurangan itu memang karena faktor-faktor seperti misalnya konversi lahan, kemudian tadi iklim, terus kemudian juga karena pengaruh dari kenaikan harga pupuk, pada tahun lalu yang membuat, petani kemudian menjadi tidak mampu atau berat untuk bisa mendapatkan pupuk yang memadai dan sebagainya. Jadi menurut saya mungkin dalam 5, 10 tahun ke depan, kita masih bisa mengandalkan usaha-usaha untuk mengoptimalkan produksi padi dengan mengandalkan petani yang sekarang ada. Tapi memang tadi kita tidak boleh terus kemudian lengah, petani generasi baru tadi harus sudah mulai disiapkan sejak sekarang. Dan kita juga, tadi yang saya sebutkan mungkin agak ideal karena di dalamnya ada muatan teknologi, muatan modal, dan mungkin juga model bisnis yang mengadai. Nah, kalau kita pakai yang biasa, kita juga bisa tetap, misalnya dengan mengoptimalkan regenerasi baru yang datang dari kelompok tani atau dari rumah tangga pertanian yang sekarang ada. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu memperhatikan jangan hanya sekedar produksi padinya saja, tapi kita perlu memperhatikan keluarga petaninya. Kita betul-betul harus melihat bahwa kesejahteraan keluarga petani itu kita pikirkan. Mulai dari pendidikan anak petani. Pendidikan anak petani harus bisa juga diusahakan untuk mereka berpendidikan atau mengikuti pendidikan pertanian, bukan hanya pendidikan pada umumnya. Kemudian kita melihat, kita buat suasana bahwa kalau Anda menjadi keluarga petani, maka Anda punya beberapa advantage. Misalnya ada asuransi kesehatan untuk keluarga petani. Ada ya berbagai hal yang bisa kita create, kita ciptakan untuk membuat menjadi petani itu sesuatu yang bisa menjadi pilihan. Seringkali sekarang yang terjadi adalah menjadi petani ada pilihan terakhir. Pada saat dia tidak bisa jadi apa-apa yang lain, dia menjadi petani. Nah, kita harus rubah itu menjadi suatu pola, suatu keadaan di mana menjadi petani adalah sesuatu yang pilihan yang baik dan dia ingin menjadi petani. Ya, jadi dimensi kesejahteraan yang tadi ditampilkan di awal informasi diskusi ini, itu menurut saya memang betul sekali dan sangat penting. Dan kesejahteraan itu bukan hanya datang dari serta-merta dari keuntungan usaha bertaninya, karena ya kita tahu namanya bisnis, namanya usaha, ya ada untung ada rugi. Tapi kalau selama dia menjadi keluarga petani, selama dia beridentitas petani, itu ada manfaat-manfaat lain yang dia terima, ya, mungkin tadi seperti saya katakan tadi dari pendidikan, dari kesehatan, dari yang lain, maka mungkin mereka akan juga lebih tertarik. Bukan mencari yang bukan petani menjadi petani, tapi yang sudah keluarga petani tetap bertahan jadi petani. Itu menurut saya salah satu yang juga harus kita pikirkan bersama-sama. Baik. Bagaimana dengan teknologi? Sebesar apa teknologi ini mungkin bisa membantu SDM kita yang saat ini masih berkarya di bidang pertanian? Ya, teknologi itu adalah faktor yang paling menentukan. Bahkan akan menjadi penentu dari nasib bangsa kita ke depan, terutama di pertanian. Kita harus mengaplikasikan teknologi yang baru, yang lebih baik, yang lebih efisien, lebih produktif, yang lebih mampu untuk mengatasi berbagai keterbatasan, termasuk misalnya keterbatasan lahan, keterbatasan air, keterbatasan iklim yang semakin tidak pasti dan seterusnya. Teknologilah jawabannya. Tetapi saya akan berargumentasi agak kebalik pertanyaannya. Jadi untuk bisa menerapkan teknologi-teknologi tadi itu dibutuhkan
orang, dibutuhkan petani, dibutuhkan person, dibutuhkan SDM-nya. Nah, jadi kalau kita mau menerapkan teknologi, maka kita juga harus mengembangkan SDM-nya dulu gitu. Jadi atau kalaupun tidak mau mencari siapa ayam dan telur, ya dua-duanya bareng. Pada saat yang sama kita kembangkan teknologi, tapi pada saat yang sama kita juga mengembangkan petani yang mampu mengaplikasikan teknologi, mau mengaplikasikan teknologi, dan kemudian juga terus bisa mengembangkan diri dengan perkembangan teknologi itu. Kan teknologi tidak statis, dia akan jalan terus. Ya. Nah ini misalnya contohnya yang ada di gambar sekarang. Dibutuhkan petani yang mampu mengoperasikan traktor itu. Ya, dan itu membutuhkan kemampuan yang tidak ringan untuk bisa membuat petani beroperasi seperti itu. Ya, jadi ini yang saya pikir yang memang SDM dan teknologi itu dua hal yang harus bersama-sama kita kembangkan.